Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam terbuatnya video ini. Insya Allah saya akan memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam yang berjudul Kerajaan Safawi di Persia. Dan lihatlah video berikut ini. Dinasti Safawiyah di Persia berkuasa antara tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Kerajaan Islam yang cukup besar di Persia. Awal mulanya kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berada di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Nama Safawiyah dinyatakan atau dinisbatkan kepada nama seorang guru sufi di Ardabil yang bernama Syekh Ishaq Safiddin. Syekh Ishaq Safiddin adalah keturunan orang yang berada. Menurut riwayat, Syekh Ishaq Safiddin adalah keturunan imam ketujuh, yakni Musa al-Khadim, dan Syekh Ishaq Safiddin diangkat menantu oleh gurunya yaitu Syekh Tajuddin Ibrahim Jahidi, yang dikenal dengan julukan Jahid al-Ganani. Tarekat ini berdiri bersamaan dengan berdirinya dinasti Turki Utsmani. Gerakan tarekat ini memiliki banyak pengikut yang sangat teguh memegang ajaran agama Islam. Dan tarekat ini pula mengubah pola dari keagamaan menjadi gerakan politik. Hal ini dimulai pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi, dipimpin Junaid, mendapatkan hambatan-hambatan dari penguasa Koro Koyunlu dan Ak Koyunlu, merupakan suku terkuat di Turki. Dalam keterlibatan ini menyebabkan konflik yang cukup besar antara dinasti Safawiyah dan dinasti Turki Utsmani. Dinasti Safawiyah menyatakan Syiah sebagai mazhab negaranya. Maka dinasti Safawiyah dikenal menyatakan atau sebagai peletakan dasar terbentuknya negara Iran. Perkembangan dan kemajuan dinasti Safawiyah. Pada masa 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Ardabil, tapi ia gagal. Pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba kembali merebut kota Sinsariah, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan. Junaid pun terbunuh dalam pertempuran tersebut. Tampuk kepemimpinan gerakan Safawiyah diberikan kepada putranya, yaitu Haidar. Menunggu beberapa tahun, dan Haidar pun cukup dewasa, dan ia mempersunting salah satu putri Uzun Hasan. Dari perkawinan tersebut, lahirlah Ismail, yang kemudian hari menjadi pendiri dinasti Safawi di Persia. Perkembangan dan kemajuan dinasti Safawiyah. Pada saat Ismail I berkuasa 23 tahun, dari 1501 sampai 1524 Masehi, berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ismail I hanya memerlukan 10 tahun untuk menguasai seluruh Persia, di antaranya menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Ak Koyunlu di Hamadan pada tahun 1503 Masehi, menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, Ungaz dan Yezd pada tahun 1504 Masehi, dan Diyarbakir
pada 1505 sampai 1507 Masehi, dan Bazdan dan daerah barat daya Persia terakhir yang telah dikuasai oleh Ismail I pada tahun 1510 Masehi. Ambisi politik mendorong Ismail I untuk memperluas ke Turki Utsmani. Namun, karena Turki Utsmani merupakan dinasti yang sangat kuat pada masa itu, akhirnya Ismail I mengalami kekalahan. Dalam kekalahan itu meruntuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri Ismail I. Akibatnya, kehidupannya menjadi berubah, dan keadaan tersebut menimbulkan dampak negatif bagi dinasti Safawiyah, yaitu timbulnya perebutan kekuasaan antara pemimpin-pemimpin suku-suku Turki, pejabat-pejabat di Persia, dan Kizinbas. Sepeninggalnya Ismail I, kekuasaan dinasti Safawiyah dilanjutkan oleh Tahmas pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh Ismail II pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi, dan dilanjutkan kembali oleh Muhammad Kunbanja pada tahun 1577 sampai 1587 Masehi. Namun, pada pemerintahan ketiga sultan tersebut, dinasti Safawiyah mengalami kemunduran. Pada pemerintahan Abbas I merupakan puncak kejayaan dinasti Safawiyah. Secara politik, Abbas I dapat mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dulu pernah direbut dinasti lain. Pada pemerintahan sultan-sultan sebelumnya, kemajuan lain yang dicapai dinasti Safawiyah antara lain dari bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang pembangunan fisik tata kota dan seni. Dan pada masa ini pula kemunduran dan kehancuran ini terjadi karena 6 sultan setelahnya tidak mampu untuk mempertahankan kemajuan yang sudah diraih oleh pendahulunya. Sepeninggalnya Abbas I, pemerintah diambil alih oleh Safi Mirza pada tahun 1626 sampai 1642 Masehi. Ia merupakan cucu Abbas. Pada masa pemerintahannya, ia dikenal dengan sultan yang lemah dan kejam terhadap pembesaran dan mempertahankan kemajuan yang berhasil dilakukan Abbas I. Pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi, Abbas II, ia sultan yang suka minum minuman keras dan menaruh curiga terhadap pembesar-pembesar. Dan dalam silih berganti, Sulaiman menggantikan Abbas II pada tahun 1667 sampai 1694 Masehi. Ia memiliki kebiasaan yang sama persis dengan Abbas I, yaitu minum minuman keras dan adanya penindasan dan pemerasan pada waktu itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.